Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Channel yang akan membahas kisah horor ataupun yang sedang viral. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini. Oke guys, cerita kali ini gue bakal bawain kisah yang gue alamin sendiri. Jadi cerita ini kejadiannya tuh pas gua masih sekolah SMA di tahun 2013. Ya jadi gua punya tongkrongan lah, teman-teman tongkrongan. Ya dimana di situ ada gua, Bang Bagong, Bodong, Diman, Tompel, dan masih ada lagi yang lainnya. Jadi yang gua sebutin ini yang bakalan gua ceritain di kisah gua yang sekarang. Ya jadi ada dua orang yang memiliki kemampuan supranatural, yaitu Bang Bagong sama si Diman. Nah yang lainnya itu orang-orang yang cuman sensitif aja sih, kayak yang sering dapat gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Ya jadi kejadiannya ini bermula waktu itu di hari Jumat. Bang Bagong nih SMS ke si Tompel. Waktu itu masih zamannya SMS ya, di tahun 2013 itu. Isi SMS itu dia ngajakin nongkrong. Dia bilang lagi sama si Diman pengen nongkrong nanti malam di SMK. Ya kebetulan SMK-nya ini tempat sekolahnya si Bodong, si Diman, sama si Tompel, sama teman-teman yang lain tuh sebenarnya, yang lain yang gak gue sebutin, yang gak ikut kumpul di malam itu. Ya jadi gua aja nih sendiri yang beda sekolah ya. Kebetulan gua dari madrasah gitu kan, madrasah aliyah ya, kayak alim-alim gimana gitu ya. Terus Bang Bagong juga sebenarnya dia udah nggak sekolah, udah ya paling tua lah di situ ya, seperti itu ya. Jadi pas malam Sabtu itu berangkatlah gua dari rumah bertiga, satu motor. Jadi kita boti atau bonceng tiga, gua, si Bodong, sama si Tompel, pakai motornya si Tompel. Nah kebetulan SMK-nya ini nggak terlalu jauh dari rumah kita. Jadi jam 8:30 kita udah sampai di SMK, dan di situ masih ada satpam yang itu, ada satpam jaganya. Biasanya cuma sampai jam 9. Ya kita ngobrol-ngobrol lah tuh dikit sambil nunggu si Diman sama Bang Bagong datang. Nggak lama kemudian datanglah tuh mereka jam 9 kurang. Dan kebetulan banget tuh si satpamnya itu pamit dia mau pulang karena udah jamnya, sambil bilang kalau mau main di dalam nggak apa-apa, asal jangan ngeberantakin, asal bisa jaga yang lain, kayak jaga fasilitas sekolah lah gitu. Ya udahlah kita masuk, parkirin motor di tempat parkiran. Jadi denah sekolahnya ini berbentuk letter U gitu, menghadap ke jalan atau ke gerbang. Dan sekolah ini memiliki 2 lantai di setiap gedungnya. Jadi gedung yang tengah itu dia menghadap ke jalan atau ke gerbang, dan yang gedung kiri, gedung kanan saling berhadapan. Nah gerbangnya ini ada di tengah-tengah. Kalau dari gerbang kita ke kiri, di situ ada lapang. Jadi lapang serbaguna gitu, kayak buat upacara, buat olahraga, kayak gitu. Terus kalau dari gerbang ke kanan itu ada area parkir guru. Jadi parkir khusus guru. Parkir untuk siswanya ada di luar sekolah tersebut. Lanjut kita memilih di depan kelas yang gedung tengah di lantai 1. Ya di situ kita ngobrol-ngobrol biasa lah, nongkrong, ngobrol-ngobrolin yang kesono kemari, begini begitu ya, selayaknya kayak tongkrongan biasa aja gitu. Suka membahas-bahas yang gak jelas gitu. Nah lagi asik-asik ngobrol tuh gak kerasa udah jam 11 aja. Lagi asik-asik ngobrol gitu, tiba-tiba si Diman teriak, "Astagfirullah," sambil memalingkan pandangan gitu. Disinilah gangguan pertama dimulai. Setelah mendengar itu, sontak yang lain pun bertanya-tanya,
"Kenapa man?" Terus si Diman ngejawab, "Tadi pas gue lihat ke atas, ke lantai 2, ada cewek yang keluar dari toilet, langsung naik ke pagar pembatas lantai, kayak mau loncat gitu." Disclaimer aja ya guys, tadi lupa disebutin. Jadi di setiap ujung gedung yang di sisi kiri dan sisi kanan itu, di pinggirnya ada toilet. Paling pinggir tuh, lantai 1, lantai 2 pasti ada toiletnya. Dan toiletnya itu dicampur, ada cewek sama cowok. Pas Diman abis ngomong gitu, kita tuh langsung nengok tuh ke belakang, ke arah itu, ke arah toilet yang di lantai 2. Dan kita tuh nggak ngeliat ada apa-apa di situ, kayak kosong aja, nggak ada siapa-siapa lah. Ya udah, akhirnya kita lanjutin obrolan kita tuh. Nah, sepanjang kita ngelanjutin obrolan, si Diman tuh cuman kayak diem aja gitu sambil nunduk. Terus Bang Bagong tuh ngerti si Diman tuh kenapa, terus diceletukin lah, "Udah man, antepin aja, biarin." Si Diman malah jawab, "Itu dianya nyamperin, ada di belakang si Tompel." Sontak si Tompel pun kaget sambil masang muka takut gitu. Terus dia bilang, yang bener lu man, nempel apa enggak ke gua?" Terus Diman jawab, "Kagak, dia cuman berdiri doang ngeliatin kita sambil pasang muka sedih gitu." Terus Bang Bagong nyautin, "Ya udah, antepin aja, yang penting mah nggak ganggu." Gue juga lihat, tapi gue antepin. Habis ngobrolin itu, kita tuh duduknya malah makin rapat gitu. Yang tadinya gue bisa mengabaikan sosok itu, sekarang gue malah bisa ngerasain kehadiran dia. Dan gue juga udah mulai merasa merinding. Dan ternyata pas si Diman tadi diem aja, dia lagi diajakin interaksi sama sosok itu, dan dikasih vision gitu, semacam penerawangan hidupnya sebelum dia meninggal. Dan ternyata bener, sosok wanita ini adalah siswi kelas 11 di SMK itu. Dan kelasnya pun gak jauh dari toilet di lantai 2 yang tadi awalnya Diman ngeliat sosok itu. Sosok itu pun bercerita, jadi waktu itu dia ini sebenarnya memiliki pacar, tapi si cowoknya ini ketahuan selingkuh. Dan parahnya lagi, selingkuhnya itu pas dia lagi keadaan hamil. Nah, pas tahu cowoknya itu selingkuh, depresi lah dia. Kemudian dia pun ke toilet sambil menangis. Dan gak lama kemudian tersiratlah dalam pikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia pun melakukan bunuh diri tersebut. Jadi sosok itu meninggal karena dia bunuh diri di toilet tersebut. Sosok itu tidak menjelaskan bagaimana cara dia mengakhiri hidupnya. Dan itulah alasan kenapa waktu dia mendekat, dia menunjukkan wajah yang sedih. Ternyata kejadiannya begitu waktu semasa hidupnya. Nah, habis si Diman selesai ceritain itu, ternyata si Bodong pernah ngedengar juga cerita itu, kalau di sekolah itu pernah ada cewek yang bunuh diri. Dan kalau nggak salah itu di tahun 2002 atau di 2003. Nah, habis itu pergilah sosok itu. Setelah dia pergi, kita pun agak geser gitu duduk ya ke depan kelas sebelahnya ya. Terus pas kita duduk, tapi si Diman sama Bang Bagong kayak bikin lingkaran gitu di luar kita duduk. Dan katanya itu buat pagar aja, buat ngejaga biar nggak yang bisa ngedeketin kita. Setelah itu kita lanjutin lah obrolan-obrolan kita.
sambil ya ngemil-ngemil aja gitu, sama sesekali menyeruput es granita yang tadi kita bawa, dan itu udah nggak dingin. Dan kita pun ngebahas hal-hal lucu yang pernah kita alamin di waktu kecil, ya sambil mencairkan suasana aja gitu biar nggak terlalu menyeramkan juga keadaan tersebut. Singkat cerita, pas kita lagi asik-asik kayak ngobrol, ketawa, hahaha, hihihi, gangguan pun datang lagi. Tiba-tiba dari dalam kelas terdengar suara meja yang bergeser, kayak ada yang ngegeser gitu. Mau berpikir positif kalau itu tikus, kayak nggak mungkin aja gitu tikus bisa ngegeser meja yang di atasnya ada 2 bangku. Sontak kami pun kepo, berdirilah ngintip ke dalam. Ternyata di dalam tuh nggak ada apa-apa. Ya udah, kita biarkan aja. Akhirnya ya udah kita antepin, kita kembali lagi tuh duduk ngobrol-ngobrol. Dan tiba-tiba lagi di dalam kelas itu lagi terdengar kayak suara bangku dilempar ke tembok gitu. Terus kita bangun lagi tuh, kita lihat bareng-bareng, dan ternyata bener aja bangku itu ada di bawah tembok, kayak yang habis dilempar gitu dari meja. Padahal di dalam tuh gak ada siapa-siapa. Langsung merinding lah seluruh tubuh gua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sambil ngerasain takut, gua lihat ke kiri ke kanan, ada si Bodong sama si Tompel. Mereka pun kelihatan ketakutan gitu mukanya. Terus sambil perlahan kita bertiga pun mundur, dan kita memilih untuk pindah ke pos satpam. Sedangkan si Diman dan Abang Bagong masih ada di depan kelas itu sambil melihat ke dalam. Dan gak lama kemudian mereka pun menyusul kita ke pos satpam. Dan mereka bilang sebenarnya tadi pas mereka masih berada di depan kelas, mereka sempat berinteraksi sama yang di dalam. Dan diceritain lah, sebenarnya tadi penunggu di sekolah itu marah karena kita sudah tengah malam masih ketawa hahaha hihihi. Dia bilang, makhluk itu bilang kalau mereka akan mengadakan kumpulan di tempat atau di sekolah itu. Ya jadi di situ kita baru tahu, kata Bang Bagong sama si Diman, kalau setiap malam Selasa dan malam Sabtu para makhluk gaib itu sering melakukan kumpulan di malam tersebut. Ya jadi mereka merasa terganggu karena kita tuh kumpul di tempat perkumpulan mereka, dan kita masih saja tertawa hahaha hihihi di tengah malam. Jadi mereka jelas merasa terganggu, sehingga penunggunya pun marah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah lokasi. Jam pun sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Gua, Bodong, Diman nungguin di luar pagar sekolah. Sedangkan Bang Bagong sama si Tompel, mereka ngambil motor yang tadi di parkiran. Pas lagi nunggu di depan gerbang, gua sama si Bodong lihat si Diman kayak melotot gitu sambil masang muka setengah takut. Di situ kita nggak berani nanya, jadi kita biarin aja si Diman. Gak lama kemudian yang ambil motor datanglah tuh, dan kita pun segera berangkat pergi dari sekolah itu. Pas sampai di depan gang atau di pertigaan sekolah itu, kita bingung untuk mencari tempat lokasi nongkrong selanjutnya. Sambil berdiskusi nyari tempat, si Diman pun cerita kenapa dia tadi bengong. Jadi tadi si Diman itu ngelihat
sosok yang paling menyeramkan dibandingkan dengan sosok-sosok yang udah banyak berdatangan ke sekolah itu. Dan ternyata sosok itu adalah sosoknya Erpan. Jadi si Erpan ini adalah teman kita juga, cuman bukan teman tongkrongan kita. Nah, pas si Diman ngeliat sosok Erpan itu, dia itu lagi jalan selayaknya siswa yang mau berangkat sekolah, pakai seragam lengkap, baju putih, celana abu-abu, dan juga membawa tas sekolah. Dan yang bikin menyeramkan, Erpan menunjukkan wujudnya dengan wujud pas waktu dia meninggal, yaitu dengan luka sobek di perutnya sambil bercucuran darah, dan juga sobekannya itu atau belahannya itu terlihat jelas. Makanya si Diman ngelihatnya itu bengong dengan tatapan yang sedikit melotot. Dan saat berpapasan, si Erpan ini sedikit senyum ke Diman. Sontak Diman pun makin merasa ketakutan. Jadi sedikit cerita tentang Erpan. Si Erpan ini sebenarnya awalnya dia bersekolah satu sekolah sama gua, cuman beda kelas aja. Nah, pas waktu itu dia ada kasus di sekolah karena membawa hal-hal yang tidak diperbolehkan, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya dia pindah ke sekolah di SMK bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Dan kejadian kenapa dia bisa meninggal, waktu SMK itu merayakan ulang tahunnya, biasanya mereka tuh jalan kayak tawuran gitu. Dan sialnya pas lagi tawuran itu dipisahkan tuh oleh warga. Si Erpan ini dia lari sendiri, kemudian dia nyeburlah ke kali, dimana kali itu disebut dengan Kali Mati. Setelah 2 hari hilang, akhirnya ditemukanlah oleh seorang warga dengan keadaan perut yang udah sobek, agak terbelah gitu hingga terlihat keadaan bagian dalam perutnya. Setelah Diman menceritakan tentang si Erpan tadi, akhirnya kita pun memutuskan untuk pergi ke tanah lapang di dekat tempat tinggal gua. Di situ gak ada gangguan sama sekali. Dan sampai menjelang subuh kita pun pergi ke masjid terdekat. Dan setelah subuh kita memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sebelum ditutup, gue mau cerita sedikit dulu ya guys tentang teman gue yang bernama si Bodong. Jadi si Bodong ini sahabat gue dari kecil. Kita udah dari kecil tuh main bareng terus. Dan di tahun 2021 dia telah menghembuskan napas terakhirnya, tepatnya di tanggal 1 bulan Maret tahun 2021. Pada kejadian itu gue udah merantau bekerja di luar kota, dan gue gak bisa pulang karena keadaannya di hari kerja juga. Dan sampai-sampai dia tuh ngelongok di mimpi gue sampai 2 kali. Mungkin itu isyarat kalau dia pengen dilongok. Ya, gue cuman bisa ngedoain aja semoga lo tenang di sana, di surganya. Amin. Ya, jadi segitu dulu ya guys cerita dari gua yang awalnya niat mau nongkrong, gara-gara salah milih tempat malah jadi digangguin. Oh iya, BTW, almarhum si Bodong itu meninggalnya di tahun 2022, bukan 2021. Agak sedikit lupa guanya. Dan jika kalian punya cerita yang ingin kita bawakan di channel ini, silakan kirim cerita kalian ke email yang sudah dicantumkan di deskripsi. Oke, segitu saja pada kali ini. Semoga terhibur dan see you.
the next video. Bye!